Karena mungkin kesibukan gue sehari-hari tuh di rumah sakit, kalau mereka kan ngejalanin aktivitas kayak kuliah atau main bareng. Jadi kadang ngeliat mereka main, gue cemburu gitu. Gue sebagai perempuan kalau rahim harus diangkat itu kan, gue ngerasa gagal jadi perempuan, ngerasa gagal jadi nanti gue nggak bisa jadi ibu, gue ngerasa ngecewain nanti suami gue. Sebelum ini mau nanya, kira-kira lu ini pejuang kanker atau udah mau survive dari kanker atau gimana? Masih berjuang sih karena ternyata masih ada sisa kanker. Kemarin tuh udah sempet jalanin pengobatan, pas mau CT scan itu masih ada sisa lagi, jadi masih harus lanjut pengobatan, jadi masih berjuang. Kalau lo sendiri? Oh, kalau gue sendiri, puji Tuhan gue udah sembuh dari kanker, kurang lebih hampir 5 tahun kalau dihitung dari sekarang. Kalau boleh tahu, kira-kira kankernya apa ya? Kayak leukemia kah atau kanker organ atau? Kanker ovarium. Oh, Kalau lo? Kalau gue kanker leukemia, kanker darah. Oh, leukemia itu nyerangnya darah ya? Iya, kanker darah. Itu tuh ada keturunan kah atau gimana awalnya? Kalau untuk itu sih sampai sekarang ya, dulu kan pernah ditanya ke dokter, sampai sekarang pun dokter pun belum bisa jawab sih, karena penyebabnya itu banyak banget ternyata kalau kanker itu. Jadi nggak bisa pinpoint penyebab utamanya itu apa, gitu sih. Tapi awal gejala gitu ada nggak? Gimana gitu yang dirasain sebelum diinin kanker gitu? Kalau dulu sih sebenarnya gejalanya kayak DBD sih, bener-bener mirip DBD banget. ya? Iya, kayak gue demam, terus bener-bener banyak lebam biru sampai ungu gitu, kayak orang abis kena pukul. Dan banyak banget bintik-bintik merah kayak orang DBD. Jadi abis itu ujung-ujungnya gue dilariin di rumah sakit selama seminggu. Dan setelah seminggu itu ternyata dokter lihat trombosit gue nggak naik-naik, karena DBD tuh pada normalnya setelah seminggu tuh bakal naik trombositnya. Jadi pada akhirnya dokter putuskan untuk biopsi atau pengambilan sumsum tulang belakang. Dan akhirnya ambil sumsum ya, bukan cek lab dari darah gitu kayak? iya, bukan. Karena kan kalau kanker itu kan benar pabriknya dari sumsum ya kalau nggak salah. Jadi benar-benar diangkat dari situ, dan gue divonis leukemia. Itu tuh kan bintik-bintik merah itu kan kalau digigit nyamuk itu kan kayak hal yang wajar gitu ya, itu kayak gitu atau beda? Enggak, ini kayak orang DBD gitu, jadi kayak orang bercak merah gitu lah pokoknya, kayak orang alergi ya. Kalau alergi kan alergi ya, bukan bintik merah yang habis digigit nyamuk gitu ya? Bukan, dia nggak bentol, dia kayak bener-bener bercak merah gitu sih. Kalau lu sendiri gimana dari awalnya? Kalau ovarium itu gejala awalnya tuh waktu itu mensnya nggak lancar. Dipikirkan di umur masih muda ya wajar lah ya mensnya naik turun, karena mungkin kan dari hormon sama moodnya juga kan. Kita kan generasi sekarang tuh banyakan stres, jadi apa-apa tuh kayak stres dikit asam lambung naik gitu micu kan. Ya? Stres dikit mensnya nggak lancar gitu. Nah terus dihirauin aja. Habis itu nggak lama itu 3 bulan itu nggak mens tapi ada benjolan di atas PSP itu. Karena disertai demam juga, jadi gue langsung ke dokter buat obatin demam itu. Nah sambil cerita sama dokter, dok kok ada benjolan ya di atas sini, terus aku juga nggak mens selama 3 bulan. Nah dari dokter itu langsung ngerujuk buat USG, dan dicek itu ternyata ukurannya kalau nggak salah udah 9 cm. 9 itu cm. udah 9 cm dan itu harus langsung ditindak, karena kalau udah di atas 5 cm itu tindakannya cuma operasi. Kalau misalkan masih di bawah itu, di bawah 5 cm biasanya pakai obat bisa hilang sih. Jadi lu tetap kemo atau enggak berarti hitungannya? Kemoterapi, karena kistanya itu ganas. Oke. Kan leukemia itu nyerangnya kan darah ya. Di mana kita tuh manusia kalau kekurangan darah tuh lemes banget kan pasti. Benar. Nah ini tuh yang diserang itu kan darah. Jadi tuh ngedropnya seberapa ngedrop atau masih bisa dilawan gitu? Kalau gua dulu itu abis kemo ya ini ya berarti posisinya. Abis kemo itu kan semua darah drop ya. Pokoknya HB turun, trombosit turun, terus leukosit juga turun, pokoknya semua turun. Dan yang gue rasain itu pertama
gue nggak boleh kena luka sedikit pun. Karena misalkan gue kena luka sedikit tuh gue bener-bener nggak bisa berhenti darahnya. Oh. Bahkan darah gue udah kayak lebih ke agak marun gitu karena nggak ada trombositnya. Jadi bener-bener waktu itu gue pernah. Jadi gue nggak sengaja, gue cuman garuk hidung gue doang kan dikit, dan itu bener-bener sampai panik suster karena nggak bisa berhenti darahnya gitu. Itu garuk karena posisi ada luka atau nggak ada? Nggak ada luka, jadi kayak bener-bener cuman kayak garuk dikit itu, bener-bener itu parah banget. Gesekan, Iya. jadi kulitnya ibaratnya kayak udah tipis gitu ya? Tipis banget, jadi sampai suster pun sampai sempat bilang sih, maksudnya jangan diulangin lagi karena fatal banget, karena kan nggak ada trombositnya. Jadi kayak gitu. Terus ditambah lagi gue kurang darah merah, jadi HB gue turun banget, jadi bener-bener lemas banget lah, pucat banget lah pokoknya dulu. Kalau lo sendiri gimana? Apanya nih? Maksudnya waktu di kemonya atau gimana, beda? Kalau di kemo sih nggak ada efeknya, cuman ini doang ya, apa? Ya kayak lemes sama mulut pahit, ibarat kayak kasarnya kayak diare gitu. Abis makan BAB, jadi lemesnya tuh karena kebuang lagi, keisi Iya, kebuang, keisi kebuang, terus ditambah mulut kan pahit ya. Iya, Jadi mual sih gua. mual juga, jadi setiap mau makan tuh bingung mau makan apa yang enak kira-kira. Kadang mau makan ini cuman takutnya karena lagi kemo kan, jadi nggak mau makan yang aneh-aneh dulu. Iya, bener, gitu. Jadi ya itu sih ngedrop aja, nggak ada yang efek kayak gimana-gimana lagi selain mual muntah itu. Oh, I see. Kalau gitu, gue mau nanya nih, kira-kira waktu pertama kali kemo tuh, waktu pertama kali kena kanker tuh gimana? Maksudnya shock kah atau gimana perasaannya? Wah, jelas shock banget itu, ngerasa dunia tuh kayak hancur, udah ya udahlah, marah banget sama Tuhan, marah sama dunia, marah sama semuanya, kayak kok gue kanker gitu. Kok gue yang harus merasakan ini, kenapa nggak orang lain, kok harus gue yang menderita. Itu benar-benar berantakan banget. Tapi karena itu yang bikin berantakan itu, gue tuh searching. Pas gue kan searching ya kan, kista ovarium tuh apa, terus penanganannya seperti apa, terus kalau ganas dan kanker itu efeknya tuh kayak gimana gitu. Dan di Google itu serem-serem. Iya sih. Jadi kayak kista ovarium tuh jadi di Google nggak bakal bisa punya anak lagi. Terus juga kemoterapi tuh di Google tuh bikin gosong, botak, terus kebanyakan hidupnya nggak bertahan lama. Jadi pas dinyatain kanker, padahal itu belum operasi, belum kemoterapi. Jadi Stres duluan ya? udah stres duluan, jadi udah bener-bener ngedrop berat badan dari 48 jadi 35. Wow. Nah, itu drastis banget karena Parah kepikiran. Tapi setelah dijalanin, alhamdulillah ternyata nggak semenyeramkan itu gitu. Malah apa ya, dibilang asik juga munafik sih. Apa ya, malah nemuin hal-hal positif lah. Iya, ada hal-hal baru cancer. ya? Iya, hal baru. Jadi di Google bilang nanti badannya pada gosong, terus hidupnya nggak bertahan lama, terus banyak yang gagal ini itu. Setelah dijalanin ke kemoterapi, ternyata Nggak seserem itu? nggak seserem itu. Jadi ibaratnya kayak datang ke rumah sakit, tiduran, diinfus, udah selama diinfus bingung mau main HP, terus selama diinfus tiduran, selama diinfus dia tidur, nanti tiba-tiba obat infusnya habis, pulang, udah gitu aja. Jadi kayak ngerasa ternyata nggak seserem ini, cuman emang efeknya tuh agak kurang menyenangkan kan. Iya bener, efek sampingnya sih parah sih. Gue nggak ada efek sampingnya. Tapi juga efeknya kan tergantung badan masing-masing ya. Ada yang gosong kan, ada yang enggak. Jadi alhamdulillah di gue sendiri nggak sampai separah itu gitu. Cuman kalau rambut rontok itu udah pasti gitu kan. Rontok juga nggak? Gue rontok tapi hampir botak, tapi gue nggak botak. Kayak bener-bener udah kelihatan kulit kepala sih. Cuman nggak puji Tuhannya nggak botak. Nggak botak? Nggak dibotakin? Nggak dibotakin. Kalau lo sendiri gimana? Dibotakin karena udah risih kan, rambut cewek panjang kan. Iya, jadi rontok terus ya. Jadi ya udahlah dibotakin aja sekalian. Ya udah akhirnya potong rambut, botak. Ya udah Gitu. hari-harinya botak. Oh, oke. Apa yang menjadi penyemangat terbesar kamu untuk sembuh? Orang-orang sekitar sih, keluarga, pacar, sama orang-orang yang support. Karena apa ya, kasarnya mereka mau gue bertahan hidup lebih lama, masa gue nyerah sih gitu. Kalau lo sendiri? Kalau dari gue sendiri sama sih, terbesarnya keluarga pasti ya, karena keluarga support banget. Kayak
Terus teman-teman gue ngerasa teman-teman gue support banget yang kayak gue kan berobat di Penang ya, di Malaysia. Jadi kayak teman-teman ngomong kayak ayo Bill sembuh, nanti kita jalan-jalan lagi di Jakarta gitu, kayak ketemu lagi. Jadi makin semangat gue untuk sembuh gitu sih. Tapi terbesarnya dari keluarga dulu sih, karena kan keluarga yang nemenin gue terus sampai gue sembuh. Ada yang ngejatuhin gak waktu kanker atau hal yang kurang menyenangkan sama kanker? Yang bikin down ya kayak. Iya. Dan sebenarnya bukan dari orang sih, sebenarnya dari pikiran kita sendiri gak sih kadang. Iya benar-benar. Kayak downnya tuh gara-gara kita nih yang lagi di rumah sakit nih, kan misalkan habis kemo kan pasti kita nggak bisa kemana-mana dong, lemas kan. Jadi kayak terus kayak snapgram teman-teman lagi liburan gitu kan, lagi jalan-jalan, apalagi tuh gue kena itu masih SMA kan, jadi masih banyak yang Sweet 17 loh, jadi gitu kan kayak party sana sini, terus gue cuma di rumah liatin snapgram doang, itu gue drop sih, kayak kesel sendiri kayak aduh gue tuh juga pengen pergi loh mautnya loh gitu loh, tapi kan emang nggak boleh kan gitu sih. Kalau lu sendiri gimana? Kalau ngomongin soal itu sedih, jadi apa ya, kayak ngerasa kanker tuh emang merubah jadi hidup lebih positif, cuman ngerasa jadi apa ya, kehilangan satu persatu gitu. Sorry kalau gue nangis, soalnya gue emang lagi lagi ngerasain sedih-sedihnya, kayak mereka sebenarnya nggak pergi, mereka ada, cuman apa ya, karena kesibukannya mungkin beda kayak. Karena mungkin kesibukan gue sehari-hari tuh di rumah sakit, kalau mereka kan ngejalanin aktivitas kayak kuliah atau main bareng, jadi kadang ngeliat mereka main gue cemburu gitu, apalagi ibaratnya kayak kasarnya kita ada di satu grup itu, cuman mereka tuh nggak ada say hello kayak Sel gimana, udah enakan belum main ya gitu. Jadi ngerasa kayak oh kok gue terbuang ya gitu, padahal mereka tetap ada. Bener tetap banget. Support, cuman perasaannya jadi lebih sensitif aja gitu. Sama sih, kalau dulu bahkan gue sempet yang kayak kesel gitu loh, maksudnya yang kayak kok lu di saat gue butuh lu nggak ada gitu loh. Tapi sebenarnya tuh cuma bedanya emang beda aktivitas aja kan, mereka sibuk sekolah ya, dan kita nggak bisa nuntut itu gitu, karena kan kita emang lagi proses penyembuhan kan, jadi memang nggak bisa disamain sih sometimes. Tapi bener yang kayak lu bilang, jadi kayak lebih sensitif lah kali itu kan, karena gimana kayak kita lagi butuh moral support nih, bahkan even yang cuman nanya lu gimana keadaannya itu bener-bener berharga banget, kayak bener-bener kayak senang banget gak sih kayak ditanya keadaannya kayak gitu. Ibaratnya kayak kasarnya kayak walaupun perlu pencitraan, semangat ya gitu, jangan sedih ya, ini apapun itu ya, walaupun kesannya pencitraan gitu, itu tuh kayaknya halnya tuh udah buat bikin kita senang banget gak sih? Hal kecil yang entah itu dia tulus atau enggak, tapi kayaknya oh ternyata ada yang sayang sama gua, oh ternyata ada yang support gua gitu, jadi kita nggak ngerasa kita tuh berjuang sendirian gitu. Bener sih, bener banget. Apalagi kan kalau rumah sakit ketemunya itu lagi kayak kita kan sendiri ya mautnya kan ngadepinnya. Kayak lagi kemo gitu kan, setahu gue nggak boleh dekat-dekat gak sih orang, karena kan takut kena. Ini ya kayak apa sih, kayak ibarat kasar radiasi gitu ya? Iya, radiasi itu nggak boleh, karena waktu itu aja nyokap gua udah pakai masker ataupun udah agak jauhan dikit tuh rambutnya tetap rontok karena dampak dari itu loh. Kayak gara-gara dia kan, gue kan dulu bener-bener bed rest ya, kayak pipis pun mesti dibantuin segala macam. Jadi tuh bahkan rambutnya nyokap gue rontok, mungkin gara-gara itu kali ya kan, kemo kan keluar lewat urin setahu gue. Iya kan, dia keluar lewat urin, mungkin radiasi dari itu juga, jadi emang ya gitulah. Jadi kayak berasa kayak orang yang berbahaya gitu sih kalau kan, kayak beda sendiri gitu. Jadi sedih di situ sih kalau gue. Apa namanya, di keluarga lo doang yang cancer sebelum, maksudnya kayak dari ayah ibu gitu? Nggak ada sih, keturunan keluarga nggak ada, jadi bener-bener baru pertama ya? Iya, gue pertama. Pasti ngedrop ya, nggak ngerasa kayak wah ini di genetik keluarga nggak ada, berarti gue yang menciptakan genetik itu kan? Bener sih. Wah, itu negatif thinkingnya ke situ kan? Iya, apalagi kayak pertama kali tahu kan, berarti dikasih tahu kayak kamu kena cancer, wah itu rasanya bumi gonjang-ganjing gitu sih, kayak udah nggak tahu deh mau gimana. Apalagi gue inget banget, jadi tuh sebenarnya gue udah didiagnosa di Indo gitu kan, tapi waktu didiagnosa di Indo, keluarga gue nggak kasih tau gue nggak tahu kalau gue sakit gitu kan. Kalau gue sakit kanker, taunya tuh gue masih sakit DBD gitu kan. Terus ujung-ujungnya waktu mau dibawa ke Penang, bokap nyokap ngomong, Bil kita ke Penangnya liburan gitu. Terus kayak, liburan kan gue masih sakit ya, masih di infus kan. Terus ujung-ujungnya kayak lepas infus terbang ke Penang kan. Terus habis itu di sana tuh dibiopsi ulang karena dokter Penang maunya pakai biopsi hasil dari dia gitu kan. Habis itu dari awal. Terus habis itu udah kelar hasil biopsi, gue dipanggil ke ruangan gitu kan, dikasih tahu kamu kena cancer, kamu harus ngikutin protokol ini gitu kan, dijelasin protokolnya. Wah itu gue tuh masih di ruangan dokter masih tahan nangis tuh kan, masih kayak
masih speechless lah istilahnya. Kalau dari ruangan dokter mau pindah ke ruangan pengobatan tuh, wah gue duduk di pojokan, gue nangis kayak orang-orang liatin gue kan kayak gue udah gak orang-orang liatin gue kayak gue nangis kan di pojokan gitu. Tapi puji Tuhan keluarga semua support, jadi kayak dia bilang kayak ayo kita berjuang, kayak kamu pasti sembuh lah, kayak kita semua dukung kamu supaya kita bisa balik Indo lagi, kita maunya jalan-jalan lagi gitu sih. Jadi gue bersyukur banget punya keluarga yang dan juga lingkungan gue yang semua support gue, jadi sampai sekarang bisa sembuh. Puji Tuhan udah hampir 5 tahun sembuhnya gitu sih. Tapi maksudnya kalau leukemia itu kalau udah dinyatakan bersih atau dia masih bisa ada kemungkinan ini lagi nggak kan? Kalau soalnya kalau gue kan udah waktu itu udah selesai kemoterapi kan, kasarnya kalau udah kemo itu pasti sel kanker udah mati gitu kan. Udah diobatin, nah ibaratnya udah mati semua. Tapi ternyata kankernya tuh masih ada sisa gitu, jadi akhirnya dia hidup lagi gitu. Akhirnya gue sekarang masih kanker. Dan itu tuh maksudnya kayak leukemia tuh ada kemungkinan untuk ini lagi nggak sih? Enggak ya? Kalau terakhir sih gue kan bolak-balik ya. Kayak kalau sekarang tuh gue bolak-balik 6 bulan sekali gue harus check up ke sana. Dan terakhir tuh puji Tuhan dokternya ngomong kalau tenang kok, ini udah aman, di bawah 1% kemungkinan untuk kambuhnya. Jadi pinter-pinter kamu ini jaga, kayak jangan terlalu capek, jaga makanan, pokoknya pinter-pinter kamu jaganya gitu sih biar nggak kambuh lagi. Kalau lu sendiri dokter ada ngomong gimana terakhir? Kalau itu sih belum ada obrolan ya, karena kan setelah 2 bulan berhenti kemo itu kan CT scan itu buat lihat udah bersih dari cancer atau belum ya. Itu tuh muncul lagi, jadi belum ada obrolan ini sih. Tapi dari banyak ngobrol sama pasien lain, kalau rahimnya belum diangkat, dia kemungkinan bakal terus tumbuh lagi gitu. Jadi jalan satu-satunya itu angkat rahim gitu, dan itu hal yang buat gue terpukul banget. Gue sebagai perempuan kalau rahim harus diangkat itu kan, gue ngerasa gagal jadi perempuan, ngerasa gagal jadi nanti gue nggak bisa jadi ibu, gue ngerasa ngecewain nanti suami gue atau keluarga gue nggak bisa ngasih cucu. Jadi ya itu gue ngedrop parah sih. Tapi karena pengobatan kali ini tuh gue kemo dulu, harusnya gue operasi dulu kan. Karena di perut itu udah menjalar ke leher. Jadi di leher gue tuh ada benjolan, nggak ngerti besarnya ya lumayan sih. Jatuhnya kayak kelenjar getah bening dong berarti? Iya, cuman ini nggak sakit. Jadi awalnya tuh gue habis tahun baru kan, mungkin gue pikir gue kecapean kali ya gitu. Nanti biasanya kan gitu ya, orang abis kecapean tuh muncul apa sih benjolan gitu, nanti kalau udah rest dia hilang gitu. Nah tapi benjolan gue nih tuh malah membesar gitu, terus ditambah gue radang, gue pikir mungkin efek radang juga. Terus radang gue sembuh karena si benjolan di leher ini gak sakit. Jadi gue pikir ya ini benjolan juga hilang pas si radang sembuh ini gitu. Tapi pas gue ngobrol sama orang itu bilang, Sel kok di lehernya benjolannya gede ya, kata dia gitu. Terus gue kaget, gue langsung ngaca, ah iya. Terus gue langsung chat dokter gue ngobrol sama dokter, dok ini ada benjolan di leher, nggak hilang-hilang udah hampir 3 minggu. Terus akhirnya karena gue ngedrop juga, akhirnya gue disuruh ke IGD buat dirawat dulu. Dan tadinya kan ini leher sama perut itu dokter yang berbeda kan. Dokter yang leher ini mau guanya dioperasi barengan sama perut, karena kalau operasi leher doang kasihan di gua karena dia anestesi 2 kali. Oh iya. Nah dokter yang perut ini nggak mau ambil resiko. Jadi dia maunya itu diobatin dulu nih, di kemo dulu buat berhentiin sel kankernya, baru nanti dengan harapan si benjolan yang di perut ini mengecil atau bersih gitu. Jadi biar percuma kan kalau misalkan yang di perut diangkat, yang di leher diangkat, tapi sel kankernya masih hidup gitu. Bener-bener. Jadi di kemo dulu, dilihat 3 kali nanti kemo ini bersih atau enggak, baru keputusan dokter. Tapi ini alhamdulillah udah mengecil sih, jadi gue udah ngerasa nyaman, udah nggak ada keluhan apapun, tapi gue masih harus menjalani kemo. I see. Oke. Kira-kira nih kalau ada gak sih perasaan ingin menyerah saat lu ngejalanin kemoterapi itu? Menyerah pas lagi kemoterapi nggak ada, tapi menyerah pas lagi ngerasain efeknya ada. Itu pasti. Iya sih. Karena lagi kemonya mah nggak apa-apa.
Kayak kita cuma tiduran, dilayani suster dengan baik, ketemu pasien-pasien yang baik, yang positif, jadi ngerasa aman, nyaman gitu, nggak ngerasa gue lagi sakit gitu. Tapi setelah pulang ke rumah karena efeknya itu jadi mau nyerah itu ya nyerahnya karena pertama keluar dikit pulang-pulang masuk angin, nggak bisa main lama banget gitu. Jadi lebih rentan ya? Jadi cepet capek, cepet sakit gitu, ngedrop. Ya itu sih yang bikin ini. Kalau lo? Kalau gue sendiri perasaan yang menyerah sebenarnya sama sih. Waktu di kemo tuh nggak ada ya biasa, cuman tuh efek sampingnya itu loh. Jadi gue tuh sempat nyerah gara-gara. Kalau lu pasang kemopot ya sih? Enggak. Oh enggak. Cuman nggak tahu ya nih karena pembuluh darahnya udah semakin rapuh. Harus ini ya. Kalau dulu tuh gue, jadi itu protokol pertama tuh protokol yang paling susah, bukan susah, maksudnya kayak bener-bener berat banget dalam hidup gue karena tuh gue sebulan bener-bener nggak boleh keluar dari sebuah ruangan petaknya ruangan petak lah pokoknya isinya cuman kasur sama WC doang. Jadi kayak bener-bener ruangan isolasi gitu karena di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit di Penangnya itu. Karena gue pun rentan banget untuk terkena virus ataupun bakteri kan. Jadi gue bener-bener sebulan nggak keluar, nggak liat dunia luar. Bahkan jendela gue pun itu ngadepnya bener-bener ketutup sama genteng loh. Jadi gue cuma liat matahari sama langit doang. Itu bener-bener berat banget, kayak keseharian lu cuma dihabiskan di dalam ruang itu doang dan nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak boleh keluar ruangan pun nggak boleh. Terus yang bikin gue kesel itu bukan kesel sih, maksudnya kayak jadi down banget gara-gara jadi tuh tangan gue tuh udah bener-bener biru semua, udah bener-bener nggak bisa ditusuk infus lagi karena kan infus cuma berlaku 3 hari ya, nggak bisa lebih. Jadi dokter ngomong ini udah mesti ditusuk lagi, ini mesti pasang selangnya itu di tangan gitu kan. Dan wah itu yang namanya orang pertama kali dimasukin selang kan deg-degan ya, maksudnya orang operasi anestesi kan. Terus gue kayak nangis itu loh, kayak sakit kan. Karena kan, bukan sakit sih, maksudnya kayak lebih karena takutnya aja sebenarnya. Karena kan di anestesi, tapi tetap berasa gitu aja. Karena tuh tangan gue misalkan dipakai selang tuh gue gak boleh banyak gerak. Karena takut selangnya bocor kan. Dan di situ sih kayak gue ngerasa udah kayak bener-bener udah useless banget. Udah gak bisa ngapa-ngapain, cuman seharian cuman terbaring doang. Dan jalan pun gara-gara sebulan itu gue di rumah sakit dan gue bener-bener bed rest tuh, jadi setelah sebulan tuh gue masih belajar jalan lagi karena bener-bener jalan dikit tuh dengkul gue sakit, jadi bener-bener pegangan sama tiang infus kayak jalan gitu loh, kayak belajar jalan lagi kayak anak kecil dulu. Efeknya jadi kayak ketulang pada ini ya? Iya, karena jadi kayak gimana ya, kayak ibarat kan udah lama gak digunain gitu loh, jadi kayak bener-bener capek, kayak bahkan dari ranjang gue ke WC tuh gue capek, kayak dengkul gue capek gitu kan, kayak gimana kayak belajar jalan lagi gitu loh jalannya gitu. Dan ada satu ketika itu selang di gue bocor ternyata dan itu harus diganti lagi. Jadi bocor karena? Bocor nggak tahu gara-gara mungkin kayak jahitannya kurang atau gimana gue nggak tahu. Dan dokter ngomong ini mendingan ganti dia begitu karena ini bocor. Itu pas banget itu bocor dan trombosit gue nggak ada karena kan gue habis kemo kan, jadi keping darah itu nggak ada. Itu bener-bener satu kasur gue tuh bener-bener merah semua kayak gara-gara darah gitu karena bener-bener nggak ada yang buat berhentiin darahnya gitu kan, sampai diganti 2 kali gitu. Jadi gue pokoknya selang seminggu itu gue abis itu turun ke ruang operasi lagi dan gue ganti dari tangan gue yang selang gue di kanan pindah ke kiri gitu. Dan udah itu dua-duanya udah bekas operasi, tangan gue udah bener dipasang selang dan gue bener-bener cuma tiduran doang keseharian dan makan pun tuh dibantu sama kasur rumah sakit yang bisa diatur itu yang naik turun itu. Berarti banyak tindakan operasi? Iya operasi karena yang buat masukin injek infus segala macam itu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang kemo tuh sakit gak sih? Sebenarnya kemo tuh nggak sakit, cuman infus biasa, cuman efek kayak tetek bengek kayak itu loh, kayak teman-teman itu yang bener-bener bikin kesel kadang, kayak bikin down banget tuh gara-gara itu. Dan efek samping itu sih parah menurut gua, gitu sih. Pernah insecure gak? Insecure? Kayak insecure lebih ke arah ini gak sih, gara-gara abis kemo kayak rambutnya agak-agak botak, jadi kayak kalau mana-mana tuh masih pakai kupluk, kalau nggak kupluk tuh pakai topi gitu gak sih? Kalau lu iya gak sih? Iya, karena gue kan ibaratnya gue tuh gue menganggap diri gue orang paling pede ya. Jadi ya semua orang harus percaya sama dirinya sendiri kan, ngerasa ya gue cantik, ya gue ganteng gitu kan. Terus gue layaknya perempuan harus rambut panjang gitu. Terus gue harus botak, itu kayak wah ini orang yang gak suka sama gue gimana ya, nanti dia ya Sheila botak gitu, ya Sheila jelek udah botak lurus, itu tuh omongan itu yang bikin gue insecure gitu. Cuman karena gue orang yang gak mau kalah, jadi gue tuh
lebih ke apa ya, meyakinkan diri gue nggak apa-apa gue botak. Kayaknya kalau gue yang botak kayak gini cocok nih pas gue ngaca gitu kan setelah potong rambut. Gue botak kayak gini cocok. Apa yang ngatain gue kalau botak dia lebih cantik dari gue gitu. Jadi gue insecure tapi gue membangkitkan diri gue dengan gue ya pede aja gitu. Walaupun emang dalamnya sialan nih gue cewek tapi gue botak gitu. Iya benar. Oke. Lanjut nih, apakah kamu pernah khawatir tidak bisa sembuh? Khawatir gak bisa sembuh enggak sih, karena gue percaya rencana Tuhan itu baik ya, nggak pernah buruk. Jadi gue setiap apa ya, kita kan ada awal pasti ada akhir kan. Betul. Jadi mungkin ini awal gue, nanti mungkin akhir gue tuh gue sehat, entah apa ya, entah apapun rencana Tuhan lah, pasti gue percaya gue pasti dikasih sehat, dikasih sembuh. Ya entah berakhirnya seperti apa nggak tahu, tapi gue berprasangka baik terus. Pasti gue bakalan jauh lebih baik dari sekarang gitu. Karena apa ya, gue tuh sempat marah tahu sama Tuhan. Lu sempat marah nggak sih? Bener murtad gak sih? Kayak hampir murtad gue. Istilahnya murtad ya, istilah kasar murtad. Iya, kayak kesel banget. Apa sih, gue tuh baru sehat waktu itu pas sebelum kanker ini. Itu berat badan gue baru naik dari 40 ke 48. Jadi gue marah kayak, apa sih, gue baru sehat, berat badan gue baru naik, gue harus kanker dan berat badan gue harus turun lagi. Kayak jahat banget sih, nggak bisa lihat gue seneng, kasarnya kayak gitu kan. Benar-benar. Itu apa ya, jadi yang ibaratnya nggak terima sama rencana gitu. Tapi semakin gue nggak nerima, malah gue semakin terpuruk, tertindas sama masalah itu sendiri gitu. Ibaratnya kayak udah jatuh ketiban tangga gitu. Terus setelah gue di fase-fase gue nyerah aja deh, terserah deh Tuhan mau apa deh gitu. Pas gue pasrahin semuanya sama Tuhan, gue malah mendapatkan banyak nikmat, kayak lingkungan yang positif, makin banyak kenal orang, terus apa namanya, udah bisa ya ibaratnya gue kanker ini nggak terlalu nyusahin amat lah. Gue masih bisa bantu orang tua gue, terus masih bisa bantu sekeliling gue, masih bisa ngasih semangat ke orang lain. Terus ya gue nggak ngerasa apa ya, ini sebuah kutukan atau kanker itu sesuatu yang sial gitu. Benar-benar. Sama sih, gue kayak sempet ada kepikiran, bukan gak bisa sembuh sih, kayak takut aja gue nggak bisa selamat, ngerti gak sih? Kayak ya tau lah, di fase-fasenya udah bener-bener kita udah nggak kuat, bahkan untuk buka mata udah bener-bener lemas banget. Lu pernah gak sih posisi itu kayak bener-bener udah lemas banget di kasur? Pernah, gitu setiap habis kemo sih. Iya, kayak bahkan berpikir kayak, aduh gue bisa gak ya selamat gitu. Kayak gue bisa gak ya ngelewatin ini semua, tapi bener juga. Dan gue pernah juga murtad itu, gara-gara awal-awal banget tuh, gara-gara protokol pertama. Udah sakit kemo, gue udah botak, gue udah muntah. Bahkan tuh waktu gue kemo itu, gue gak bisa makan nasi. Gue bener-bener cuma bisa ngunyah puding, itu pun muntah lagi sorenya. Sama banget. Iya gak sih? Iya. Kayak bener-bener pokoknya semua makanan keluar minum semua. aja muntah. Iya, minumnya muntah. Iya. Kayak bener-bener pokoknya yang masuk ke dalam apapun lah, pokoknya air minumnya pokoknya muntah pasti, nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Dan gue murtad itu waktu itu. Terus habis itu, tapi gue pikir lagi muatnya kayak gue muatnya dikuatin sih sama keluarga gue, muatnya ini tuh bukan sesuatu yang sial. Bener yang kata lu tadi, bukan sesuatu yang sial. Justru Tuhan kasih ini tuh sebagai gimana ya? Kayak Tuhan tuh berarti tuh kita kuat, kayak manusia yang kuat dibanding yang lainnya, karena nggak semua orang bisa jalin ini semua gitu kan. Jadi terus juga sampai kesini gue makin nyadar, karena semua itu tuh sebenarnya adalah batu loncatan buat kita ke depannya, karena rencana Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah di depannya. Dan bener-bener gue ngerasain banget sekarang, maksudnya kayak oh ini loh ternyata rencana Tuhan gitu kan ke depannya. Gue nggak nyangka banget, bahkan sekarang pun gue bisa tampil di sini gitu kan, kayak kasih motivasi ke orang gitu. Yang kita pikir kan kanker udah kita geletak aja di kasur, kayak geletak di kasur, kita tinggal nunggu antrian kapan Tuhan manggil kita gitu nggak sih? Itu kayak ibaratkan metamorfosis kupu-kupu lah gitu kan. Kayak kanker nih kayak kita dari ulat ke kepompong kan, kayak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu ternyata tuh di depannya tuh ada rencana yang indah, kayak kupu-kupu lu bisa terbang kemana, kayak lu bisa jadi disukai banyak orang, kayak punya banyak manfaat buat orang gitu sih. Kalau gue sih lebih ke situ sih. Jadi sekarang udah malah maksudnya kita dari kanker jadi ya marah sama Tuhan, ngapain sih gitu. Iya, kayak malah jadi ternyata nikmatnya tuh luar biasa gak sih, gitu. Kayak malah jadi kayak guilty, kayak aduh Tuhan maaf deh dulu gue murtad gak sih kayak dulu. Jadi ternyata
rencananya emang nggak Super bisa banget. ditebak ya Iya, nggak bisa gitu. ditebak. Kayak kita lihat jalan depan, bahkan kayak Tuhan nggak bisa, maksudnya kayak bukan, ini bukan jalan kamu, maksudnya kayak punya jalan tersendiri lah pokoknya. Iya. Kayak rencananya tuh bener-bener jalannya bener-bener nggak kita ketahui, Iya. kayak nggak di luar nalar lah pokoknya, kita nggak tahu gitu. Bahkan kayak gue sampai sekarang masih kadang-kadang terperang, maksudnya kayak cengok gini ya ternyata ya, maksudnya gitu sih Iya, gue. gue juga maksudnya masih nggak habis pikir. Oh, gue kira gue bakal tersiksa, gue kira gue bakal jadi manusia yang paling Useless gak sih? Iya, nggak berguna lah, apalah kayak orang-orang kan ini ya idealnya kayak mereka kerja di kantor, terus punya gaji tiap bulan, terus juga apa ya, hidup sehat tanpa penyakit. Itu kan di pandangan mereka itu kehidupan yang sempurna gitu ya. Bener. Jadi menurut gue yang kayak itu emang sempurna buat kita yang sakit gitu, kita pengen sehat lah. Cuman ternyata ini tuh lebih dari apapun gitu. Iya, kayak nggak semua orang punya loh, maksudnya Iya. nggak sembarang orang punya gitu Iya. cerita kayak kita. Dan Apalagi bisa bertahan sejauh ini tuh bener, wow itu banget. bener-bener wow banget. Dan gimana ya, kalau dulu tuh gue bener-bener takut banget sama jarum suntik, dan bahkan sekarang udah kayak ya lu terserah lu mau tusuk Iya. gue udah kebal, kayak terserah lu mau tusuk gue berapa kali juga bodo amat. Udah hatam gak sih kayak step-step rumah Iya. sakit tuh kayak oh ya udah nanti Ya udah. yang diurus tuh Iya. ini ke rumah sakit tuh ya daftar ini itu Iya. gitu. Jadi kayak ya udah rumah kita tuh kalau mall kita nggak sih rumah sakit. Iya, udah kayak rumah kedua udah kayak terserah lu mau ngapain. Dan kayak kita dulu ngeliat orang kayak ditusuk jarum kayak takut nih karena sampai gemeter, terus kayak kita sekarang kayak terserah lu deh, lu mau tusuk gue berapa kali juga Apalagi ayo dah. operasi kan itu di pikiran kita tuh aduh di meja operasi Iya. nanti gagal nggak ya Udah dingin gitu. banget gak sih meja operasi kayak aduh. Iya parah. Terus juga kemoterapi kan kalau kita lihat maksudnya dari background ke belakang itu kayak almarhumah Jupe, tahu Jupe kan ya? Tahu. Nah itu tuh yang bikin hal gue takut kanker itu jadi kayak dia meninggal di saat kemoterapi, jadi kayak wah nanti aku kemoterapi gue meninggal apa gimana ya gitu. Ya ternyata ya itu balik lagi rencana Tuhan ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu, ternyata pas gue jalanin ternyata kemo nggak seserem itu, kanker tidak mengerikan sih. Mengerikan sih sebenarnya. Iya, cuman ya Nggak seserem itu gitu. gitu. Kita bisa lah dijalanin kalau Bisa. kita ikhlas gitu. Tapi sejauh ini masih suka sedih gitu nggak? Maksudnya ya sedihnya nggak nyangka bisa berhasil ngelawan kanker gitu, atau mungkin sedihnya dalam hal apa gitu? Sedihnya nggak sedih sih, lebih ke grateful banget, kayak bahkan maksudnya terharu aja sih, maksudnya kayak gila Tuhan sebaik ini loh ternyata, maksudnya ternyata tuh emang rencananya dari awal gue sakit tuh ternyata kedepannya tuh kayak rencana yang sekarang tuh gue bisa jadi maksudnya motivasi buat banyak orang segala macem tuh, kayak terharu aja gitu loh, maksudnya oh ternyata tuh Tuhan mau jadiin gue perpanjangan tangannya, maksudnya kayak buat bantu orang juga gitu loh. Jadi dari yang dulunya kayak masih bingung kayak gue tuh useless gak ya kayak gitu, tapi at the end sekarang gue malah jadi kayak bangga gitu loh, maksudnya kayak oh ternyata lo bisa lo begini gitu, kayak terima kasih banget sama Tuhan gitu sih. Kalau gue sih gitu. Kalau sendiri gimana? Ya sedihnya sedih bangga aja bisa lewatin ini semua gitu, dari pandangan orang-orang yang nganggap kanker itu akhir dari segalanya. Bener. Terus cewek botak itu paling jelek sedunia atau apapun itu, tapi gue bisa survive, kayak gue bisa tetap berjalan, gue bisa ada di sini, gue bisa berbagi cerita gitu. Jadi itu ya sedihnya sedih karena senang gitu, bangga sama diri sendiri iya sih, ya. Bangga kayak justru tuh kita kayak mematahin stigma orang-orang gak sih, kayak pokoknya tuh misalkan yang setahu gue ya, kayak kita tuh masih nggak paham mana kanker gitu, maksudnya nggak, pokoknya misalkan kanker udah otomatis pasti mati gitu, ngerti Iya, iya gak sih? Iya benar. Lalu sebenarnya kayak nggak kayak gitu loh, maksudnya kita tuh masih bisa survive gitu, nggak, maksudnya emang mematikan tapi nggak mematikan itu yang sama kayak lu tadi ngomong gak sih, sebenarnya gitu sih. Terus pesan apa yang kamu sampaikan kepada teman bicaramu dan juga pejuang kanker di luar sana? Gue mau sampein buat lu ya, semangatnya ditambah lagi, semoga hidup jauh lebih baik, makin tercapai hal-hal yang belum pernah lo lakuin, yang belum kesampaian itu lo bisa lo raih setelah lo bisa lewatin hari-hari yang kelam dulu gitu. Tuhan bayar dengan nikmat yang luar biasa itu. Terus ya kalau buat teman-teman di luar sana, gak usah marah sama Tuhan, kamu cuman perlu menambah rasa ikhlas di hati, jadiin lelahnya itu lilah gitu. Jadi
berprasangka baik terus sama Allah. Ya percaya aja gitu, apa yang Tuhan kasih, Tuhan juga punya jawabannya gitu. Terus apa ya, gak melulu Tuhan kasih masalah itu Tuhan jahat gitu. Benar-benar ada hadiah yang benar-benar itu tuh nanti kalian gak sangka-sangka gitu. Jadi ya buat yang pejuang cancer juga semangat. Cancer bukan kutukan, cancer bukan akhir dari segalanya. Kita sama-sama buktiin kalau kita masih bisa bertahan hidup lebih lama dari orang-orang yang mereka bilang mereka sehat, walafiat. Ya kita masih bisa beraktivitas kayak orang normal biasanya. Kita masih bisa menikmati hal-hal apa yang kita suka, menjalankan hari-hari yang ya menurut orang pasien cancer nggak bisa apa-apa gitu. Kalau lo sendiri ada yang mau disampaikan buat gue atau sama teman-teman Mungkin cancer? ke lu dulu ya, kayak sampai sejauh ini gue bener-bener salut banget sama lu, maksudnya keberanian lu, bener semangat lu tuh bener-bener salut banget gitu kan. Dan gue yakin lu pasti bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Dan maksudnya di dunia itu nggak ada yang nggak mungkin, pasti semua bisa asal kita terus berjuang terus. Pokoknya yang gue bisa samain ke lu, terus semangat sampai sembuh. Thank you. Semua orang pasti dukung lu. Dan untuk pejuang cancer luar sana, sama yang tadi lu ngomong, sebenarnya tuh cancer bukan kutukan, dan percaya aja semuanya pasti akan indah pada waktunya. Dan cancer itu bukan sesuatu hal yang bener-bener lu harus takutin ya, harus takut juga sih maksudnya. Iya. Yang gimana ya, kayak bukan hopeless gitu loh. Jadi percayalah, Tuhan semua kasih ini tuh pasti ada sesuatu yang lebih indah jauh di depannya. Jadi kita berdua mungkin nggak bisa gimana ya, express, maksudnya ngungkapin apa gitu, gimana ya, nggak bisa ngungkapin Iya, kita apa nggak yang bisa dikasih ke depannya gak sih, tapi nggak bisa menjelaskan apapun itu buat orang-orang yang nggak ngerasain jadi kita gitu. betul. Dan mungkin kalau misalkan kalian udah maksudnya udah sampai titik kalian habis berjuang, kalian habis perang dengan cancer ini, kalian bakal nikmatin kayak, oh ini lo ternyata yang dibilang sama Billy dan juga Sela gitu, ya gak sih? Iya benar banget. Gitu sih kalau dari gua. Dan terus semangat terus guys, kalian pasti sembuh. Nggak mungkin maksudnya kalian terus sakit gitu, nggak mungkin, karena pasti semua ada jalan asalkan kalian semangat dan berserah dan berdoa terus kepada Tuhan gitu guys. Nah Kak Billy dan Kak Sela nih, sebelum aku buka tirainya nih, aku mau nanya satu-satu nih ke kalian. Dari Kak Sela dulu nih. Dari Kak Sela tadi udah bicara panjang kan sama Kak Billy. Menurut Kak Sela nih, Kak Billy tuh orangnya kayak gimana nih? Sebelum nanti aku buka tirainya. Di usia 20 tahun terus sudah melewati apa ya, cancer leukemia itu, menurut aku Billy itu hebat. Karena ya semua pasien cancer itu hebat, dia bisa survive, apalagi 5 tahun udah berlalu, itu waktu yang cukup sangat lama untuk pasien cancer ya. Jadi salut sama perjuangannya, apalagi pengobatannya dibela-belain sampai ke luar negeri untuk dapat fasilitas yang lebih baik, pengobatan dan penanganan yang lebih baik. Jadi dari segi apapun itu, keluarga dan Billy-nya keren sih. Dari Kak Billy? Jujur salut banget sih sama perjuangan Sela kan, apalagi yang dari dia cita, maksudnya kayak bener-bener tampil maksudnya kayak bawa tak di depan umum segala macem, maksudnya bener-bener berani, terus juga gimana, jiwa berjuangnya tuh bener-bener gede banget, dan salut banget sih bener-bener. Dan juga salut sama semua perjuangannya, sama mungkin keluarganya dan juga lingkungannya yang bener-bener kasih aura positif gitu juga. Pokoknya salut banget dan semangat terus Sela, karena lu pasti sembuh gitu sih. Oke Kak, kiranya mau aku buka, minta tolong Kak Billy serong ke sana, Kak Selanya serong ke sini. Bentar ya Kak ya. Oh my god, putih banget. Keren Ini sih Kak, juga. keren sih Kak. Kamu juga hebat banget. Cantik sih, cantik, bener-bener. Gak kelihatan habis recovery ya. Iya. Karena agak kayak orang biasa ya, Iya. jadi kita. Kamu bule ya? Enggak? Enggak. Oh enggak, kirain bule. Enggak. Masih tinggi 20 tahun, aku kecil. Kesibukannya apa? Kuliah. Oh kuliah, kalau enggak, masih biasa bolak-balik kampus. Oh, masih MRC, Siloam. Oh, Masih jurusan? pengobatan. Oh. Masih pengobatan ini. Pengobatan. Besok tanggal 17 kemo kedua. Oke, mau kedua. Iya. Semangat. Pasti bisa. Pasti dong. Kaget banget, putih tinggi. Sela dulu, release Oke. first.
pasien kanker butuh dukungan yang apa aja disupport, jangan dibatasin, jangan dikekang, jangan banyak aturan lah, karena dia udah tertekan dengan penyakit itu. Jangan ditambah-tambahin bebannya lagi, karena pasien kanker itu udah pasti dunianya hancur, jungkir balik, berantakan, walaupun mereka bisa survive gitu, tapi di balik itu udah pasti mereka tiap malam nangis sih, buat kayak kenapa gue masih pengobatan, udah sembuh pun pasti mereka sedih gitu, kayak wah gue nggak nyangka gue bisa sembuh gitu. Jadi dukungannya, support aja apapun yang mereka lakukan gitu selama masih positif. Kalau misalkan ya udah keluar jalur ya perlu diingetin juga gitu. Nasihat ya, paling kayak support terus sih, maksudnya jangan, karena tuh pasien cancer tuh lebih sensitif ya sih. Iya benar banget. Jadi kayak mereka butuh moral supportnya tuh bener-bener moral support banget. Jadi jangan bikin mereka kepikiran, jangan, pokoknya support terus lah pokoknya sampai mereka sembuh, bener-bener bikin mereka berpikir kalau pasti sembuh gitu. Jangan bikin mereka down ataupun mikir yang enggak yang di luar. Pokoknya mereka nggak boleh gampang overthinking sih sebenarnya kalau misalnya lagi cancer gitu, karena pikiran juga lagi kacau kan, gonjang-ganjing banget Iya, dunianya. dirangkul lah ya, Iya, biar lebih nggak ngerasa dirangkul. sendiri, biar nggak ngerasa dunia hancur berantakan Bener. sendiri gitu. Karena waktu cancer tuh gimana ya, waktu pengobat tuh lebih kerasa alone kayak sendiri Iya gak sih? benar. Walaupun beribu orang tuh semangatin Iya semangat, gitu, tapi tetap aja kayak ngerasa sendiri. sendiri gitu. Jadi kayak ya ajak ngobrol lah, kayak lebih ke moral support sih menurut gue. Berarti intinya tetap semangat buat yang sedang sedang menjalani pengobatan, dan untuk yang sudah selesai Iya. selamat juga, dan untuk orang-orang di sekitar kita semoga selalu support ya Kak ya. Iya, Tadi benar ya, banget. selalu dukung, itu yang paling penting buat pasien kanker. Iya. Oke Kak, thank you banget ya. Aku juga Thank makasih you banyak. banget. Aduh, Thank you, Billy Kak. makasih Thank banyak. you, Kak. Thank you Iya, seneng banget apa ya? Karena yang dibutuhin itu pasien kanker tuh ceritanya sama pasien kanker lagi. Iya, bener. Karena Relate. iya, cuman dia yang paham. Kalau kita cerita sama orang yang biasa aja, mereka Mereka cuma nggak kayak, tahu. oh ya udah sabar ya, oh, sakit ya ternyata ini itu. Jadi ini momen paling berharga sih, akhirnya bisa cerita sama, Iya, sama- yang pengalaman juga gitu. Apalagi aku jadi semangat, ada contohnya Billy yang sembuh gitu udah selama 5 tahun. Jadi aku juga pasti bisa kayak Harus gini. ya Kak ya, Iya. harus semakin semangat lagi.